Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Rustika SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Mekarwangi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Berikut ini merupakan tayangan video praktik kinerja saya terkait dengan aktivasi Kombal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang. Sampurasun. Sampurasun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada sahabatnya, keluarganya, dan juga mudah-mudahan kita selaku umatnya akan senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan perlu kita tindak lanjuti bersama. Namun sebelumnya saya akan memaparkan sedikit terkait aktivasi ini. Bisa Bapak Ibu lihat di layar, itu rapor pendidikan sebagai referensi utama dalam merencanakan perubahan. Rapor pendidikan yang dimaksud adalah rapor pendidikan sekolah kita tahun 2024. Berarti ini adalah hasil dari pelaksanaan ANBK tahun 2023, gitu ya, ada. Dan ini hasilnya. Untuk kemampuan literasi murid SDN Mekarwangi ini capaiannya mendapatkan capaian tingkatan tertinggi. Ini yang kita pilih dulu ya, yang baiknya, yang capaian tertinggi. Yang lainnya juga sudah baik kategorinya. Hanya saja di sini ada PR kita bersama untuk meningkatkan karakter murid. Nah, di sini karakter murid yang paling perlu ditingkatkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus membaca akar masalahnya dulu nih. Akar masalahnya apa? Lihat dari indikator prioritasnya. Karakter yang mana yang perlu ditingkatkan? Nah, ini yang bernalar kritis. Apa saja kegiatan yang berdasarkan inspirasi yang ada pada rapor pendidikan kita? Di antaranya adalah yang pertama, kita semua harus berkolaborasi untuk mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, khususnya untuk dimensi bernalar kritis. Nah, ini yang perlu dikuatkan lagi karakternya, khususnya untuk pembelajaran di tahun 2024-2025. Kemudian yang kedua, pendidik mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi nalar kritis. Apa saja proyek-proyek yang bisa mengakomodasi agar siswa bisa meningkatkan karakter bernalar kritisnya. Kemudian yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan dimensi nalar kritis melalui program kebijakan pengamaran dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini juga nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita membuat kurikulum satuan pendidikan untuk tahun ajaran 2024-2025.
Muaranya adalah kita benahi dengan memanfaatkan platform mereka belajar, yaitu IPMN. Nah, itu untuk rapor. Acuannya adalah rapor pendidikan. Untuk actionnya berarti kita harus mengaktifasi komunitas belajar. Alhamdulillah di SD kita sendiri sudah ada komunitas belajar. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengingat kembali apa itu komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini merupakan komunitas yang ada di sekolah, di mana di dalam sekolah ini terdapat sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan yang ingin belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang terarah dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga akhirnya akan bermuara pada hasil belajar siswa. Kemudian, apa tujuan dan manfaat dari komunitas belajar ini? Tentu saja dengan adanya komunitas belajar diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan juga membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, dan pada akhirnya lagi tentu saja untuk berdampak kepada hasil belajar peserta didik di sekolah kita. Penting tidak adanya kobel, Bapak Ibu. Penting ya. Mengapa penting? Nah, mengapa komunitas belajar ini sangat penting? Karena sebagai wadah kita untuk saling berbagi, berkolaborasi, sehingga tidak ada kesenjangan juga di antara guru. Mah biasanya kompetensi yang ini kan kita upgrade lagi dalam kompel, dalam aktivitas kompel. Ketika guru A menjadi narasumber, guru B menjadi partisipan, itu saling berkolaborasi sehingga tidak ada kesenjangan kompetensi yang akan terjadi. Kemudian, alhamdulillahnya sudah 1 tahun berjalan dari tahun 2023. SDN Mekarwangi memiliki komunitas belajar. Komunitas belajar ini kita namakan dengan Berbisi, di mana Berbisi ini merupakan akronim. Itu akronimnya apa, Bang? Ya, berbagi ilmu itu asik. Diawali dari Kamis Berbisi, walaupun ada kenyataannya kalau misalnya hari Kamis tidak bisa, kan kita mengganti hari lain. Tapi karena identiknya dilaksanakan setiap hari Kamis, kita juga menamakannya dengan Kamis Berbisi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan beberapa pertemuannya dari tahun 2023 sampai dengan kemarin. Untuk waktunya itu kita laksanakan 1 minggu 1 kali. Tapi kita juga bisa melihat situasi dan kondisi ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan, misalnya kita skip dulu kegiatan ini. Nah, ini adalah beberapa potret kegiatan ketika Berbisi dilaksanakan ya. Ada kegiatan dari sekolah, dan juga kita sudah mencoba melaksanakan dengan ya di sekolah. Kita juga sudah melaksanakan baru 1 kali ya, ya sebagai ketua kongres kita satu kali untuk melaksanakan. Kita sudah 1 kali melaksanakan yang daring ya itu. Ini adalah bukti-bukti kegiatannya. Untuk narasumbernya sendiri kan kita spin, jadi setiap guru berkesempatan untuk membagikan praktik baiknya di dalam program. Dan Kompel Berbisi juga alhamdulillah sudah terdaftar secara resmi di
PNM dengan nama sama, itu bervisi berbagi ilmu itu asik SDN Mekarwangi. Bapak Ibu ini yang follow baru 2 orang, baru saya dan Bu Yuyun. Silakan yang lainnya follow, lihat di komunitas ya. Kalau udah, alhamdulillah sudah. Kalau belum, silakan di follow komunitas sekolah kita sendiri itu bersih. Nah nanti mudah-mudahan kita bisa melaksanakan webinar tentunya melalui PMR ini dengan narasumbernya dari kita sendiri. Untuk pesertanya bisa dari dalam sekolah kita atau di luar atau terbuka dari umum untuk mengadakan webinar dalam komunitas belajar. Nah, terakhir transisi. Yang pertama nih, ini saya mohon setiap orang menjawab pertanyaan yang sudah tertera di layar. Yang pertama, pertanyaan pertama dulu diselesaikan oleh semua, kemudian selanjutnya kedua dan ketiga. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam komunitas belajar berisi. Ini semua sudah ya melaksanakan, sudah menjadi narasumber kan, sudah pernah semuanya, kecuali Pak Piki karena Pak Piki baru. Nanti insya Allah semester 1 tahun ajaran baru kita aktifasi lagi kobel ini. Silakan boleh mulai dari Pak Irfan kali, nanti di estafet saja. Yang pertanyaan nomor 1 dulu Pak Irfan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam komunitas? Deg-degan. Deg-degannya gimana Pak Irfan? Ya, deg-degannya karena ada guru senior, terus pengetahuan kita takutnya kurang asik, kurang pemahaman yang banyak kurang. Tapi alhamdulillah dalam pelaksanaan kondisi ini, pada waktu itu saya membawakan materi tentang penggunaan semuanya sudah bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Canva ini kalau di guru penggerak itu salah satu aplikasi yang paling sering digunakan. Jadi ibu bapak sekarang sudah bisa menggunakan Canva bukan cuma untuk kegiatan pembelajaran di kelas, tapi juga untuk kegiatan promosi seperti Bu Risa kan, untuk promosi, untuk membuat logo dan lain sebagainya. Lanjut aja dulu ya, Pak Irfan sebentar. Lanjut aja langsung ya, terjawab semua. Menurut Pak Irfan, materi apa yang ingin dipelajari melalui kongel ini selanjutnya? Nanti di semester 2. Materi yang dipelajari selanjutnya sebenarnya belum ada tapi kalau saya boleh usul gitu ya, untuk materi saya kira materinya jangan hanya terpaku pada kegiatan secara teoritis, tapi kita juga pada kegiatan praktek. Kalau bisa kita ada materi tentang kegiatan olahraga, misalkan gitu ya, kita ada guru olahraga ya, materinya tentang badminton gitu. Kan salah satu materi olahraga juga yang ada di pelajaran olahraga. Jadi selain kita pemahaman materi yang kuat, guru-guru SD Mekarwangi juga menjadi guru-guru yang sehat jasmani dan rohani. Ya bagus sekali Pak Irfan, sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Itu berarti langsung rekomendasi atau saran. Ada lagi saran lainnya? Saran yang lain Oke, silakan lanjut ke Pak Rijal. Pertanyaan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu ketika menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam kongres berisi?
kalau menurut perasaan saya mah itu perasaan gitu, bagaimana perasaannya? Ya senang gitu bisa berbagi ilmu dengan senior-senior dengan yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan. Yang kolot gitu senior yang sudah banyak berpengalaman atau berkecimpung di dunia pendidikan dalam mendidik anak-anak yang ABCDFG itu. Jadi kita itu dapat sharing pengalaman, sharing ilmunya, terus bisa juga mendapatkan materi yang sebelumnya kita misalkan kalau misalkan saya pribadi kan beda, saya kan di lapangan gitu yang asalnya misalkan emosian gitu kan, atau misalkan banyak marahnya bisa lebih terkendali lagi, bisa lebih mengontrol. Terus bisa juga bagaimana cara mendidik anak lebih baik. Cukup senang gitu dengan adanya Kombal ini, cukup membantu dalam. Jadi kita itu tidak hanya memberi pendidikan, tapi kita juga harus mendapatkan pendidikan dari pengalaman yang sudah sebelumnya. Ya, intinya kolaborasi ya. Untuk materinya, ada apa lagi yang ingin dipelajari kalau basic saja, khususnya Malia sendiri nanti semester 1 pembelajaran baru ingin membawakan materi apa yang dibagikan ke teman-temannya? Ya tadi seperti Pak Irfan disampaikan, jadi guru SDN Mekarwangi itu harus sehat jasmani dan rohani. Jadi takutnya hanya otak saja yang diasah gitu, tapi ototnya tidak, nanti takutnya peragangan terus gitu. Terjadi kram. Biar gak offset. Ya, jadi sudah ada banyak peningkatan guru-guru, apalagi yang cowok gitu, yang 2018 saya masuk ini pada kakak kan. Sekarang 2024 udah pada budaya gitu. Termasuk saya. Ini calon. Ya itu tandanya berkembang. Ya jadi nanti yang saya ingin mah, jadi nanti ada materi tentang pendidikan olahraga di luar langsung, kayak misalkan guru-guru Mekarwangi badminton bareng kan, kita sudah disediakan ada lapang desa, saya sudah minta izin juga, dan ya pingpong atau misalkan apa gitu, lari bareng ke Kirpai, pulang naik truk bisa. Gitu. Nah jadi ada, tidak hanya di kelas gitu, jadi di kelasnya dapat, ilmunya di luar juga dapat gitu. Terima kasih Pak Rija. Selanjutnya Pak Fikri dulu lah, boleh. Kalau Pak Fikri belum ya, belum merasakan nih, kita skip dulu aja. Karena ini yang sudah pernah menjadi narasumber di Kombel. Silakan Pak Dera dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara buat saya pribadi, bagaimana perasaannya ketika menyampaikan materi atau mungkin bisa saling berbagi ilmu, bisa ngobrol merasa sebenarnya kita bisa sharing dan berbagi ilmu. Yang kedua, yang pasti adalah materi yang saya pahami belum begitu sempurna, yang dipelajari belum begitu sempurna, ada yang salah ketika kita melakukan. Terus ya selanjutnya kejuan mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya. Dan kedua apa saja yang terjadi untuk selanjutnya yang kita ada kegiatan di luarnya, tentunya
supaya ya tidak terlalu ke depan ya ini yang kedua tuh mungkin untuk di pertemuan selanjutnya kita atau untuk saya pribadi pengennya ke strategi atau teknik pembelajaran di kelas. Yang update ya tentang apa deh. Kita memiliki 2 CGP yang sedang proses pendidikan guru penggerak, nanti kita bisa ya. Tapi tadi Pak Dera ketika prosesnya nih berbagi praktik baik ketika menjadi narasumber deg-degan, tapi setelah itu terlewati memang tidak ya, ternyata tidak ini yang dibayangkan gitu ya. Nah seperti itu, alhamdulillah. Next, selanjutnya Bu Risa dulu, kan boleh. Pertanyaannya sama Bu Risa. Bagaimana perasaan Bu Risa ketika menjadi narasumber waktu itu? Kalau tidak salah Bu Risa tentang PMM ya, yang sedang happening gitu kawan-kawan waktu itu ya. Cause you're too beautiful to cry. You shine a light that's too bright to die. I'm with you for every step you take. I need you to know you'll be okay. And you're so perfect when you smile. You've came too far to give up now. Oh, I'm with you every step. Ketika kombel kita nyicil satu misalnya ketika pelaksanaan aksi nyata ya untuk semester 2 penyelesaian dari semester 2 kan nanti kalau misalnya RHK-nya tentang aksi nyata sertifikat PMN pelatihan mandiri ya itu bagus kita adakan di kombel supaya tagihannya jelas gitu, nanti ada hasilnya bagus. Insya Allah. Jadi kalau misalnya biarkan Bu Risa. kalau misalnya sekarang tidak ada keberusahaan, tidak terlarang kerja kerja, jadi udah beres udah beres gitu kan, udah ngerti gitu, jadi malah males gitu jadinya gitu. Jadi maunya setiap tugas satu yang dikerjakan bareng supaya beresnya juga bareng. Khususnya tugasnya bisa dikerjakan bareng ya, seperti misal kemarin kan tentang rapor pendidikan itu lah bisa bareng-bareng, kecuali yang topiknya itu sifatnya individu itu nggak bisa, nanti ya kita pilih-pilih yang misalnya nanti topiknya bisa dikerjakan oleh semuanya, kita pilih-pilih kemudian kita tentukan dengan Allah. Terima kasih sarannya. Selanjutnya Bu Rizya. I need you to know you'll be and you're so perfect when you smile. You've came too far to give up now. Bagaimana perasaan Bu Rizya ketika menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam kompetisi? Kalau tidak salah waktu itu Bu Rizya membagikan praktik baik pengalaman Bu Rizya setelah mendapatkan pelatihan tentang chat GPT ya. Even if you never see them, I promise I will keep you safe. 'Cause you're too beautiful to cry. You shine a light that's too bright to die. I'm with you for every step you
sudah beda dengan anak-anak muda, mungkin di sini sudah ya Tapi jiwa tetap muda. jalan Ilmu padi Bu. waktu itu juga saya Ya. ketika itu sudah matang terus pas mau punya apa jadi Tapi alhamdulillah kan sudah. karena tanggal segitu mau memberikan materi jadi ya semangat lagi lah tentang sertifikat itu walaupun ya agak-agak Makanya alhamdulillah ya ada momen yang Bu Ica diberi kesempatan untuk memberikan pengalamannya berbagi praktik baik itu, jadi ingat kembali kan ya, dan memang seperti itu kalau ilmu itu ketika kita tidak menggunakan, tidak berikan pada orang lain, ya artinya memang seperti itu. Untuk sarannya Bu Ica nih, saran untuk kedepannya. I'll be your high hope lifeboat, so you'll never drown. mungkin soalnya 'Cause you're too beautiful to Jadinya cry. tidak usah ya. Light that's too bright to saya sudah mempersiapkan ya Wah, baik. Kita nantikan ya Bu Ica berbagi praktik baik di semester 1 tahun ajaran baru. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita sehat semuanya. Selanjutnya, Ibu Ketua Kombal kita nih, Ibu Madani NPD. I need you to know you'll be Bagaimana perasaan Bu Win ketika menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam Kombal Fisik? Bahkan Bu Win pernah mengisi tausiah juga ya kalau tidak salah. Ya. Gimana perasaannya? 'cause you're too Ya boleh memakai. to cry. You shine a light that's too bright to die. I'm with you forever, each day you take. I need you to know you'll be okay. And you're so perfect when you smile. You've came too far to give up now. itu saya merasa senang karena ilmu yang saya dapatkan Itu Ibu Ustaz, model Ustaznya keluar, silakan dilanjut. Lanjut. ilmu itu harus dibagikan kalau dibagikan itu tidak akan berubah dan akan bertambah untuk kita. Selain itu juga dari komunitas ini kita dapat berbagi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, di situ dari berbagi itu jadi ibaratnya semua unek-unek bisa dibuka seperti itu. Jadi adanya saling kekeluargaan di antara kita dan di situ kita merasa diterima dan To get through apa ya, the day. kalau pemenuhan kebutuhan itu pemenuhan ini sayang dan rasa diterima. Mungkin hari itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni belum pernah jadi narasumber belum ya? Nanti kalau dikasih challenge memberikan Your high hope lifeboat. ya memberikan materi apapun itu sebagai narasumber akan diterima tidak? Too beautiful. Diterima? Ya diterima. Pak Piki juga sama ya Pak Piki. Alhamdulillah kita bertambah personilnya untuk kedepannya. Berarti sebelumnya kita saya simpulkan dulu. Alhamdulillah berarti ya dengan
adanya komunitas belajar ini, walaupun kita masih kondisinya ngisot gitu ya, merangkak, belum bisa berjalan jauh-jauh berlari, tapi alhamdulillah ada manfaatnya. Yaitu tadi saya mendapatkan jawaban-jawaban dari ibu dan bapak. Ibu dan bapak senang diberi kesempatan sebagai narasumber, begitu juga ketika menjadi partisipannya. Ada berbagai manfaat yang tidak bisa terlihat secara langsung, tapi kalau menurut saya komunitas belajar ini juga bisa memenuhi atau bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, selain kompetensi pedagogi, pribadi, sosial, dan juga satu lagi profesional. Mudah-mudahan saran dari ibu bapak selanjutnya terkait dengan aplikasi Kombel di semester 1 tahun ajaran 2024-2025 dapat kita realisasikan. Insya Allah kita akan adakan lagi ya untuk pembagian tugas mengajar dan juga iya betul, satu lagi Pak Ridwan kami hilang. Astagfirullah, mic-nya di Pak Ridwan nih, satu lagi. Nanti aku balik terakhir. Pak Ridwan jawab dulu tuh, jadi kalau disebut Sami hilang gitu. Tapi ada kan sarannya, saran untuk ke depannya. Untuk waktunya, waktu pelaksanaan programnya mungkin pagi. Ya, mungkin tidak banyak mengganggu. Kita istirahat kan bisa. Jadi kemungkinan untuk bisa disesuaikan lah dengan kondisi dan situasi sekolah pada saat itu. Kemudian Ya, itu ya berarti memang waktu itu sudah disepakati kan tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Jadi saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, kalau misalnya nanti nih untuk semester 1 tahun ajaran baru pelaksanaan Kombel akan kita laksanakan setelah selesai jam pelajaran, tapi dan cuma 1 hari dalam 1 minggu. Ini perlu adanya komitmen dalam diri kita masing-masing, khususnya juga pengertian untuk keluarga yang di rumah. Nih pasti akan telat dalam paling telatnya 2 jam sampai jam 2 nih. Gimana? Silakan. Tapi kan memang menurut peraturan tidak boleh di jam belajar, kecuali kalau waktu itu teh ada praktik open lesson, itu mah boleh ketika jam belajar. Kalau misalnya untuk aktivitas lainnya selain praktik itu tidak boleh di jam belajar. Jadi mudah-mudahan kita sepakati untuk tahun ajaran baru itu kita adakan setelah jam pengajar, supaya anak kasih pengertian sama orang di rumah 1 hari itu mah untuk ya. Jadi awalan Pak Ridwan kalau di rumah misalnya mulainya setelah libur setengah 1 sampai jauh usah lama-lama lah ya, biasanya kita lama-lama sampai setengah 2 atau maksimal jam 2 sudah pulang. Dan seperti itu mudah-mudahan bisa kita sikapi bersama. Barangkali itu saja untuk oh iya Bu Desi, belum satu lagi pertanyaannya Bu Desi tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menjadi narasumber berbagi praktik baik. Waktu itu sudah pernah tentang apa waktu itu? Oh iya ya, PowerPoint. Nah, gimana perasaannya Bu Desi ketika menjadi narasumber? Perasaannya senang lah bisa berbagi sedikit ilmu yang saya pelajari untuk rekan-rekan sekalian. Jadi
awalnya tidak tahu atau harus bagaimana, tapi dengan memberikan dan menjelaskan bagaimana praktik baiknya tentang kemarin itu tentang PowerPoint, ya saling berbagi, alhamdulillah terpakai oleh rekan-rekan semuanya, ya alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah. Ya, untuk materinya nih, materi selanjutnya ada ide atau udah punya nih materi untuk dibagikan ke rekan-rekan nanti. Kalau materinya sebenarnya banyak, cuman nggak tahu nih mau yang mana gitu, masih pilih-pilih. Ya mudah-mudahan nanti pada saat waktunya kalau tiba, insya Allah memberikan yang bermanfaat untuk semuanya. Itu lagi sarannya, saran untuk aktivitas kombel berisi ke depannya gimana? Ya rutinitas, ya maksudnya seminggu sekali ya konsistennya harus ada, yang waktunya juga gitu, dan pengennya semuanya harus hadir. Baik, itu adalah hasil dari sesi diskusi kita. Itu perasaannya alhamdulillah dominan, senang, walaupun ada deg-degannya, tapi ketika terlewati alhamdulillah. Kemudian materinya banyak sekali, materi-materi tadi satu ibaratnya sudah ada PJOK ya, tentang praktik PJOK-nya, kemudian materinya yang happening, semuanya yang nanti kira-kira yang benar-benar bermanfaat, tentang seni juga untuk tapi yang itu ya. Boleh ya. Berarti, nah itu berarti challenge untuk topik ini ya di kombel nanti, berarti materinya tentang yang kepercayaannya hati. Nah itu seperti itu, kita juga harus bisa gitu ya, sesuai dengan visi kita, bisa barangkali itu saja. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup. Kita pernah satu kali di Sanate ya. Boleh, nanti kita cek dulu itu. Biar terang gitu notabnya. Ya Bu, jadi terkadang iya misalkan ada bokelan nyarira gitu, misalkan ibu-ibu nyenang bokal atau bapak-bapak gimana tempatnya di Kirpai gitu Bu. Ya. Oh, tidak memakan budget, yang penting di luar Bu ada Suasana baru gitu. Ya, sama dia semua. atau Bu bisa juga kita ke rumah siapa gitu. Iya. Di masalah dari Mas Yan gitu. Jadi saya rapi juga sebenarnya. Siap, kita ke Ciuut lagi. Tapi masih desa. Oke, boleh untuk tempatnya mudah-mudahan ya. Pokoknya kita doakan kita semua lancar, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Bapak Ibu, barangkali untuk pemaparan aktivasi kombel saya cukupkan sampai sesi diskusi juga sudah beres. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto berikut ini merupakan dokumentasi pada saat pelaksanaan observasi praktik kinerja bersama Bapak Pengawas Bina, Bapak Haji Dr. Andes Dadang Juhari, MM. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.